daripada Tuhan. Biar Tuhan menguasai hati kami, kuasa darah-Mu menguasai kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga firman-Mu yang mau ditanamkan boleh sungguh-sungguh masuk dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, kita mau sama-sama katakan amin. Kayaknya mesti digeser ya, kependekan. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Tadi apa yelnya Bang Enos? Pemuda apa tadi? Oh, pemuda untuk Tuhan. Pemuda untuk Tuhan. Mantap. Oke, selamat malam semuanya. Bersyukur kita boleh ada di tempat ini. Hari ini kita mau dengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan tentang menentukan prioritas. Gitu ya temanya ya. Benar ya Kak Yohana ya. Oke, di sini yang sudah selesai jenjang SMA, boleh angkat tangan? Udah. Oh, majority udah selesai SMA semua ya? Wow, tapi semangatnya masih kayak anak SMA. Masih semangat sekali. Oke, hari ini kita bicara tentang prioritas. Bisa minta tolong presentasinya adik-adik semua. Saya bilangnya adik-adik ya. Oke, padahal ini mestinya anak-anak saya. Oke, adik-adik gitu ya. Kita mau dengarkan sebagian firman Tuhan. Yang saya sampaikan materi ini itu sebenarnya beberapa diambil dari buku. Ada satu buku yang sangat terkenal, kalian boleh baca. Itu buku lama ya, yang ngarang namanya Om Stephen Covey. Stephen Covey itu Seven Habits itu, dari Seven Habits. Ini ada salah satu perilaku yang kita belajar dan ini sangat relate juga dengan firman Tuhan, cara menentukan prioritas. Sebelum bicara tentang menentukan prioritas, dia tuh mengajarkan tentang kendali. Dia bilang begini di buku-buku yang pertamanya. Dia bilang bahwa masa depan itu kita percaya itu di tangan Tuhan. Tetapi setiap manusia itu bertanggung jawab atas kehidupannya. Dan jangan pernah playing victim atau menyalahkan orang lain. Jadi ada banyak anak-anak muda itu seringkali merasa bahwa dia tidak bisa berkembang karena sekitarnya gitu. Jadi dia seringkali bilang, oh saya nggak bisa berkembang karena keluarga saya sih begini, karena ekonomi saya sih begini. Nah di dalam buku ini mengatakan bahwa bukan seperti itu, dan firman Tuhan juga bilang seperti itu, bahwa di dalam setiap kehidupan kita itu ada satu kuasa dan setiap manusia itu punya kehendak bebas. Tadi pagi waktu saya siapkan firman ini, saya sempat sharing sama anak saya. Adik-adik tahu nggak bahwa perbedaan manusia dengan makhluk lain ciptaan Tuhan itu satu, yaitu tentang freedom, tentang kebebasan. Satu-satunya makhluk Tuhan yang punya kehendak bebas itu adalah manusia. Dan itu adalah sebenarnya kunci kenapa ada orang bertanya, kenapa Tuhan menciptakan manusia terus manusia jatuh dalam dosa? Emang Tuhan nggak tahu? Kenapa Tuhan biarin itu manusia jatuh dalam dosa? Jadi ada sakit, jadi ada susah, mestinya semuanya dibikin baik-baik aja dong. Karena Tuhan itu menciptakan manusia punya kehendak bebas. Itu kehebatannya Tuhan dalam ciptaannya. Nah ketika punya kehendak bebas itu Tuhan jaga. Tuhan bisa aja bilang semua menyembah Tuhan, semua bersih langsung bisa. Tetapi Tuhan awalnya ciptain manusia nggak gitu. Manusia itu adalah gambar rupa Tuhan. Dia punya kehendak bebas. Ada banyak orang suka berkeluh kesah mengatakan begini, saya nggak punya pilihan lagi tante, kakak. Saya nggak ada pilihan lagi. Mau nggak mau saya kepepet. Jadi ya udahlah, saya masuk sekolah ini. Nggak ada pilihan lagi. Gak punya. Kalau yang lain mah punya pilihan, punya saya nggak punya pilihan lagi. Ketika orang berkata dia tidak punya pilihan lagi, itu sebenarnya salah besar. Loh kok salah besar? Dia kan nggak punya pilihan lagi. Dia memilih untuk tidak punya pilihan. Sebenarnya punya pilihan nggak? Punya. Setiap tarikan nafas kita itu adalah kesempatan yang luar biasa. Tadi waktu kalian bernyanyi di sini di dalam hati saya gitu ya. Ada sesuatu yang berbisik berkata bahwa kalianlah pemilik masa depan. Kalianlah yang memiliki masa depan. Kalianlah memilih kehidupan. Kalau tante udah setengah abad, bentar lagi bakal pulang, mungkin 30 tahun lagi. Tapi kalian masih panjang. Kalianlah ini pemilik kehidupan ke depan. Kalian tuh punya treasure punya harta karun yang luar biasa dalam kehidupan kalian. Cuma seringkali anak-anak muda gak sadar. Dia merasa bahwa kenapa gue hidup begini? Kenapa
Nah, hari ini kita mau belajar tentang menentukan pilihan. Di dalam hidup kalian itu ada masa depan yang luar biasa. Siapa yang tahu salah satu dari antara kalian tiba-tiba nanti menjadi wakil Indonesia? Coba tengok kiri kanan. Jangan meremehkan. Serius, wakil Indonesia di Amerika mungkin suatu hari nanti, atau wakil Indonesia di Eropa. Kalian tahu gak bahwa kita ini adalah ambasador atau duta-duta besar siapa? Kita duta-duta besar kerajaan Allah. Di dalam hidup kamu, dunia melihat Kristus. Jadi kalian jangan pernah mengecilkan hidup kalian. Jangan pernah merasa, kakak itu sih gak mungkin. Itu sangat mungkin. Tante lagi. Jadi ngaku umur ya. Besok saya akan ketemu dengan teman-teman saya, gitu ya. Tadi saya share juga sama anak saya. Besok saya mau ketemu nih teman-teman kuliah saya waktu saya S2 25 tahun yang lalu. Jadi berapa kira-kira ya? Kayaknya udah 25 tahun dong. Nah, itu 25 tahun yang lalu. Terus saya cerita sama teman saya, anak saya. Dan besok saya ketemu beberapa rekan saya, ada yang udah jadi direktur, gitu ya. Ada yang direktur PLN, di BPJS. Terus kemudian ada yang corporate marketing manager di Jababeka, gitu kan. Dulu kita nggak pernah berpikir mereka akan jadi orang seperti itu. Kita nggak ngerti nanti kalian 15 tahun lagi, 20 tahun lagi. Dan jangan pernah mengecilkan diri kalian. Tuhan punya rencana yang besar. Kalian bisa jadi besar ditentukan dari sekarang, dari proses kalian berkembang. Kalian mau jadi apa? Jangan pernah nyalahin Tuhan. Tuhan yang ciptain saya begini, salah. Kenapa salah? Karena kita manusia punya kehendak bebas. Yuk langsung aja ke materi. Ini udah 5 menit prolognya. Ini bahasa kerennya. Mungkin ada keberatan. Life teach us to make good use of time, while time teach us the value of life. Adik-adik sekalian, kenapa kita perlu nentuin prioritas? Kenapa? Karena kita punya waktu yang terbatas. Tadi tante lagi, siapa? Kakak nih kamu. Tadi kakak udah bilang ya bahwa kalian tuh punya yang kakak nggak punya. Kalian tuh punya sesuatu yang kakak nggak punya, yaitu apa? Waktu. Waktu kakak udah setengah jalan. Waktu kalian baru 1/4. Mungkin baru 1/5 gitu ya. Tapi kakak udah setengah. Nah, itu kamu punya modal yang sangat besar. Dalam keterbatasan waktu itu, marilah kita memilih yang benar, supaya jangan sampai nanti ketika udah sampai waktunya selesai di dunia ini kita nyesel. Karena saya salah milih, karena saya salah menentukan prioritas. Tahukah kalian bahwa kalian itu berharga? Kalian tuh luar biasa. Nah, ini yang seringkali manusia tidak menyadari. Manusia itu banyak diteror dengan pikiran-pikiran dia yang merasa bahwa saya mah gak bisa, saya mah orang yang sederhana, saya mah orang yang kecil. Kita jadi seperti apa yang kita pikirkan. Nah, untuk kita bisa jadi lebih baik dan lebih baik lagi, mari kita memilih yang tepat dan benar. Next on. Alkitab berkata dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi ngomong prioritas, kenapa sih kak mesti prioritas? Tenang-tenang aja, nyantai-nyantai aja. Kenapa kita harus menentukan prioritas? Karena kita hidup itu dibatasi oleh waktu. Kita nggak bisa buying back time, kita nggak bisa beli waktu. Siapa yang bisa beli waktu? Punya uang 1 koper, saya mau beli dong waktu, bisa? Nggak bisa ya. Waktu nggak bisa beli, dan waktu itu adalah modal yang Tuhan berikan kepada semua orang. Dan pemazmur bilang, ajar kami hitung hari-hari sehingga kami beroleh bijaksana. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, suatu hari ada orang yang mau jalan-jalan nih keliling Eropa, gitu ya, kesenengan gitu ya, ke Eropa naik kereta api. Di Eropa bisa tuh naik kereta api gitu ya, bisa keliling Eropa. Nah, waktu dia saking kesenengannya, dia naik kereta api di perjalanan itu, dia pas masuk di kereta api, dia tuh ini kereta api yang paling enak, dia sibuk nyari kursi. Sebentar dia duduk sini, kayaknya nggak enak kursinya, dia pindah lagi ke sana, ke depan. Kayaknya kurang enak nih, dia balik lagi ke tengah, kayaknya kurang enak nih. Itu perjalanan sebenarnya bisa melihat Eropa secara bagus, pemandangannya bagus banget. Tetapi karena
nih orang sibuk milih kursi yang enak, akhirnya tanpa sadar bunyi teng-tong, Anda sudah sampai di pemberhentian terakhir. Kakak mau nanya, dia menikmati gak pemandangan perjalanan itu? Kenapa? Karena dia salah memilih. Dia bukannya asik duduk terus nikmati pemandangan, wow, tetapi dia sibuk apa adik-adik? Nyari kursi. Ini kayaknya nggak enak nih. Oh situ, pindah lagi ke situ. Oh itu kayaknya enak. Pindah lagi ke situ. Tahu-tahu waktunya sudah selesai. Jangan sampai kita sebagai anak muda melakukan hal tersebut. Makanya Amsal berkata, mari kita menghitung hari-hari ini dengan bijaksana. Kemudian Matius 6 ayat 33 Tuhan bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu itu bicara soal prioritas. Yang suruh dicari dahulu adalah apa adik-adik? Kerajaan Allah. Oh kalau gitu kita ke gereja aja kak. Kita ke gereja terus aja, gak usah sekolah, gak usah kerja, kan carilah dulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa sih? Kerajaan Allah itu sebenarnya bukan masalah ke gereja, tapi kerajaan Allah itu adalah bicara soal sukacita, damai sejahtera, dan semuanya itu ada dalam kebenaran firman. Ya, adik-adik, jadi bicara mengutamakan Tuhan tidak hanya serta-merta ke gereja atau melakukan hal-hal yang rohani. Ya, adik-adik ya. Jadi kita bicara, jadi Alkitab sudah bilang, satu bicara soal prioritas, ada waktu. Yang kedua, Matius 6 ayat 33 udah ngajarin kita, carilah dahulu kerajaan Allah. Itu sebenarnya identik dengan lagu yang kita nyanyikan tadi pas sebelum firman. Apa adik-adik tadi? Yang di dalam ngapain? Meninggikan nama Yesus. Itulah prioritas yang pertama. Ya, itu prioritas yang pertama. Jadi Alkitab bilang, dan Matius 6 ayat 33 ini atasnya bicara soal kekhawatiran. Jangan kamu khawatir. Nah akhirnya ujungnya dibilang, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kamu utamakan Tuhan yang terutama dalam hidupmu, percayalah Tuhan akan menyelesaikan bagi kamu banyak hal-hal yang kamu butuhkan. Berikutnya Om, kita mau lihat dari cerita Alkitab tentang pilihan. Aku bawa hadiah, atau pada suka agak pada apa ya, suka seni enggak ya? Siapa yang tahu cerita tentang Esau dan Yakub di Kejadian 25 ayat 29 sampai 34? Demikianlah Esau salah ketik, memandang ringan hak kesulungan itu. Ada yang tahu cerita ini? Kalau yang tahu, aku bawa hadiah cat kanvas. Yang mau sok boleh, aku kasih pamer hadiah dulu ya, jangan maju dulu. Kalian bisa belajar cat kanvas, ada numbernya, ada catnya, bisa ditaruh di pajangan. Oke? Ayo, yang bisa cerita tentang Kejadian 25 ayat 29 tentang Esau dan Yakub. Ayo, siapapun itu boleh maju ke depan. And you will got this. Kalian akan dapat ini. Lumayan kalau lagi nganggur gitu ya. Ini relax. Yeay. Tepuk tangan. Baik, terima kasih. Cerita Esau dan Yakub ini Perkenalkan, nama saya Perwah Nuarasi. Saya masih single atau masih lajang. Dan saya baru menginjakan jenjang perkuliahan di STT IKSM Santosa. Saya masih semester 2. Langsung saja kita pada masuk cerita Esau dan Yakub. Cerita Esau dan Yakub ini sesuai dengan yang tertera di atas, itu demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, ceritanya adalah si Esau ini memandang ringan kesulungannya ini terhadap Yakub atau adiknya itu ketika dia balik dari pekerjaan atau prioritasnya yaitu seorang pemburu.
Dan adiknya ini sedang memasak kacang. Tiba-tiba karena si Esau ini merasa lapar, sehingga dia melihat adiknya sedang memasak kacang merah. Sehingga dia meminta, tetapi adiknya meminta si Esau ini untuk bersumpah bahwa dia akan memberikan hak kesulungannya itu setelah si Yakub memberikan kepadanya kacang merah. Demikian. Oke, sekarang terima kasih ya. Oke, story number 2, cerita nomor 2. Jadi Esau dan Yakub ini dia salah milih prioritas. Dia habis berburu gitu ya, capek, kepanasan, kepepet gitu ya. Dan dia nggak ngerti pentingnya hak kesulungan. Dia pikir bentar lagi juga gue mati, saya mati. Udah, apa sih hak kesulungan? Gak jelas. Siapa yang jelas hak kesulungan? Apakah dia bentuknya kotak, bulat gitu? Gak ada kan? Dia anggap rendah, gak kelihatan. Hak kesulungan apa? Kalau sup kacang merah jelas. Smellnya, wanginya sedap. Saya lapar sekali. Udah ini jelas. Hajar bleh di depan mata, makanan enak, hak kesulungan. Apa itu? Gak ada artinya. Dia gak kurang pemahaman. Dan dia salah memilih. Dia tidak memprioritaskan hak kesulungan. Dia lebih memprioritaskan yang dia lihat, yang dia cium, yang dia rasa. Perut kerucuk-kerucuk, udah gue makan aja lah. Dan endingnya Esau, kesian ya adik-adik ya, dia tidak menerima hak kesulungan. Berkatnya jatuh kepada siapa? Yakub. Oke. Nah sekarang ada lagi cerita ini yang cerita benar memilih prioritas, yaitu Maria dan Marta. Yang mau ini ada satu lagi. Aku sendiri sebenarnya naksir pengen ngecat tapi belum sempat beli. Jadi beliin kalian. Ini enak loh buat relaksasi sebenarnya, ngecat kanvas untuk pemula. Yuk satu lagi dari Tante Nike kan dari Mayora. Ayo cerita ini. Wey. Kan nanti kita ngecek di Salam dulu, shalom. Nama saya Roberto, saya mahasiswa semester 6 STT IKSM Santosa Asih. Kalau berbicara kisah Maria dan Marta, di sini pilihannya sudah jelas. Kalau di kisah Esau dan Yakub, mungkin kalau maksudnya tidak terlalu konkret ya, maksudnya pilihannya itu dengan alasan yang sebenarnya bisa saja bahwa hak kesulungan itu bisa saja tidak menjadi miliknya Yakub. Tapi kalau si Maria dan Marta ini, mereka melayani Tuhan dengan pilihannya masing-masing, dengan caranya masing-masing. Kalau Marta, dia menyibukkan dirinya dengan menyediakan segalanya, makanan, minuman. Sementara Maria itu lebih ke bagaimana kerinduannya untuk mendengarkan ajaran Tuhan itu secara langsung sambil membasuh kaki Yesus pada saat itu. Dan Tuhan Yesus bangga kepada Maria yang pada saat itu memilih dengan benar. Sementara Tuhan Yesus sendiri menegur Marta karena dianggap terlalu khawatir akan hidupnya. Jadi dia terlalu sibuk kesana kemari tanpa langsung kepada prioritasnya, yaitu dengan melayani Tuhan Yesus. Terima kasih. Selamat daftarkan 5 juta Rup. Oke, ya kita lihat dua contoh Alkitab tentang prioritas Maria dan Marta. Maria memilih prioritas yang benar. Dia duduk di dekat kaki Yesus. Tapi Alkitab tadi koreksi dikit, nggak menceritakan mencuci kaki Yesus ya. Ya terima kasih. Tapi dia duduk di kaki Yesus, dengarkan kebenaran firman. Sedangkan Marta bekerja. Apakah Maria sama Marta kerjanya capean siapa? Marta. Dia ngikat, mungkin dia ngepel, dia masak, wah bercapek setengah mati. Tetapi Tuhan Yesus bilang Maria memilih yang benar, yang tidak bisa diambil dari orang lain yang punya dengan Marta.
Yang punya cuma Maria. Nah, hari ini adik-adik, mari kita mau belajar supaya kita jadi Maria, menentukan prioritas yang benar, memilih hal-hal yang benar. Nah, next kolom, penting dan mendesak. Aku ada contoh lagi sedikit. Ada banyak hal yang mungkin itu nggak penting dan mendesak. Ini teori Bicroft istilahnya. Nanti kalau kalian sekolah bisa belajar teori Bicroft. Katakanlah ini adalah kehidupan kita, ya. Gelas ini diumpamakan kehidupan kita. Biji kacang hijau ini, ya, diumpamakan seperti kita punya kehidupan, pilihan-pilihan dalam kehidupan. Biji kacang hijau ini misalnya adalah main futsal, gitu ya. Terus dia adalah main musik, berenang, gitu ya. Ngongkong-ngongkong, main Mobile Legends, gitu ya. Minum kopi, terus ngapain lagi ya? Main butang, bulu tangkis, baca buku, Dengan baca berita. Nih, isi Kacang kan hijau. kehidupan kita sama kayak ini. Katanya ini adalah hal yang penting. Misalnya ini adalah sekolah kalian. Kemudian misalnya ini adalah waktu kalian buat belajar, atau misalnya ini adalah untuk keluarga kalian, bukan belajar, untuk waktu bersosialisasi atau berhubungan dengan keluarga. Ini adalah hal-hal yang penting. Kalau kehidupan kalian sudah diisi oleh hal-hal yang kurang penting, ini bisa masuk nggak adik-adik? Bisa masuk nggak? Gimana caranya supaya ini bisa masuk? Hah? Dikurangin. Ini dikurangin. Atau caranya, jangan masukin yang ini dulu, masukin yang prioritas dulu, cemplungin ke sini. 1, cemplungin ke sini. 2, baru deh. Ini udah masuk ya. Baru kita masukin hal yang ini. Main bulu tangkis, baca WA, baca novel, ngobrol sama teman, curcol, main musik. Video callan. Bisa nggak? Lumut. Ya, nanti kebanyakan ya. Kacang hijau. Coba, ini bisa betul nggak adik-adik? Gimana caranya? Taruh yang Prioritas. ini dulu. Taruh big rock-nya dulu. Seringkali dari kita naruhnya yang apa nih? Yang kecil-kecil. Sehingga yang besar itu dilupakan. Jadi hari ini mari kita belajar gimana kita menentukan prioritas. Salah ya. Gimana kita menentukan prioritas, gitu ya, supaya nasibnya nggak kayak yang tadi si kacang hijau ini nggak bisa masuk. Tentukan dulu yang mana yang termasuk penting, yang mana yang penting. Next, Om David, ada penting dan mendesak dalam kehidupan. Sebelumnya Om, penting yaitu aktivitas yang menurut Anda berharga dan memberi kontribusi bagi misi, nilai-nilai, dan tujuan prioritas tertinggi. Mendesak aktivitas yang menurut Anda atau orang lain perlu diberi perhatian segera. Jadi ada yang penting dan yang mendesak. Kita harus bisa milih. Yang mana yang penting, prioritaskan itu dulu. Taruh itu dulu dalam kehidupan. Ada orang banyak ya, adik-adik dia sibuk dengan hal-hal yang kacang hijau ini. Akhirnya yang penting itu ketinggalan. Seperti juga tadi ketika orang naik kereta, dia asik cari-cari kursi, maka perjalanan yang indah itu akhirnya sama dia ketinggalan karena dia gak bisa ngeset mana yang prioritas. Nah, ketika kita menentukan yang prioritas, ada yang penting, ada yang mendesak. Next, Om. Berikutnya, Om. Nah, penting dan mendesak ini adalah kuadran yang kita bisa lihat. Yang vertikal itu tingkat kepentingan, yang horizontal itu urgency atau mendesak ya, yang
sumbu Y yang berdiri tegak ini adalah penting. Yang sumbu X itu adalah yang mendesak. Kita mari sama-sama lihat. Kalau dia di kotak, saya nggak ada ini ya. Kalau dia di kotak yang atas, kerjakan sekarang secepatnya, itu adalah yang penting dan yang mendesak. Jadi kalau kita punya kegiatan itu penting dan mendesak, ayo kerjakan secepatnya. Tetapi kalau kita yang di sebelah kanan yang coklat, terima kasih Om David. Nah ini kerjakan sekarang secepatnya, itu yang harus kita kerjakan langsung, yang langsung kita kerjakan. Yang berikutnya adalah delegasikan. Kalau yang didelegasikan ini dia nggak penting tapi mendesak, gitu ya. Jadi contohnya nggak penting tapi mendesak apa ya? Misalnya ya, ada yang bisa kasih contoh? Nggak penting tapi mendesak. Hah? Reunian. Enggak juga ya. Reunian nggak penting dan nggak mendesak menurut aku. Nggak penting dan mendesak apa contohnya? Hah? Lomba apa? Lomba ML. Nggak penting dan ada nggak bisa kasih contoh nggak penting dan mendesak. Hah? Nggak penting tapi mendesak. Gak penting tapi mendesak. Misalnya apa? Kucing hijau. Gak penting dan mendesak misalnya apa? Apa? Ayo coba. Gak penting dan mendesak misalnya ke dokter gigi, gitu ya, ke dokter gigi gitu ya. Dia scaling apa ya itu bersihin kantong gigi, gitu ya. Mungkin itu nggak penting, gitu ya. Tapi ya mungkin karena sikat giginya berdarah, tapi dia kan nggak ada rasa sakit. Atau kalian pernah nggak karang giginya banyak? Mungkin dulu masih muda ya. Itu karang giginya banyak, gitu ya. Sikat giginya berdarah, tapi nggak ada rasa sakit. Nggak penting gitu ya, tapi mendesak ya itu bisa didelegasikan gitu. Misalnya minta tolong atau gimana, itu nggak sesuatu yang important. Tetapi kalau yang di ujung coklat ya, misalnya dia penting tapi dia tidak mendesak gitu misalnya. Dia penting tapi dia tidak mendesak. Itu kita bisa jadwalkan untuk diselesaikan. Dia penting tapi nggak perlu cepet-cepet. Ya udah kita prioritas nomor 1, prioritas nomor 3, prioritas nomor 5 gitu ya. Nah yang tadi yang kita abaikan itu adalah yang tidak penting dan tidak mendesak. Contohnya, tadi banyak mau disebut apa? Ya, main game, ya kan? Itu tidak penting. Apa mendesak gak sih main game? Tidak, aku tidak tahu. Mendesak gak sih? Mendesak. Oke, jadi kita bisa pakai bagian ini sebenarnya ya. Kita bisa lihat dari kepentingan dan mendesak gitu ya. Kalau dia sangat penting dan mendesak, kerjakan secepatnya. Contoh yang penting dan mendesak. Contoh apa? Tugas. Apalagi sakit, penting dan mendesak gitu ya. Langsung udah gak bisa ditawar-tawar lagi gitu ya. Penting dan mendesak. Ibadah ke gereja penting dan mendesak gak? Ibadah ke gereja penting dan mendesak gak? Itu balik lagi ke value, ke nilai kalian. Apa yang paling berharga buat kalian? Penentuan penting dan mendesak, kurang penting, kurang mendesak, tergantung. Kalau tadi kakak bilang main Mobile Legends itu nggak penting dan nggak mendesak, mungkin buat orang-orang yang seneng main game salah berat gak saya? Salah berat. Kalau value dia itu main game yang senengnya luar biasa, contoh anak saya deh. Kalau lagi ada event, dia miss itu eventnya yang suka main game, rasanya gimana? Rugi besar ya. Oh, David langsung gini-gini, yang suka main game. Kalau lagi ada event, dia merasa itu penting dan mendesak. Jadi penentuan
setiap orang berbeda-beda. Buat tante lagi, kayaknya kurang tepat. Buat kakak gitu ya, main game nggak ini karena nggak ada value-nya buat saya. Nah kembali lagi, kalau kita merasa bahwa Tuhan yang nomor satu, tentukanlah prioritas kalian melalui kuadran ini, penting dan mendesak. Berikutnya, kita mau ditolong lagi, tentukan prioritas. Apa yang paling penting dalam hidup kamu? Set itu. Misalnya yang paling penting dalam hidup kamu, saya mau nyenengin orang tua saya. Dalam waktu usia 30 tahun saya mau mandiri. Dalam usia 30 tahun minimal saya sudah bisa cari makan sendiri. Itu prioritas saya satu. Prioritas saya kedua, kalau saya sudah bisa cari makan sendiri, maka saya mau membantu kakak dan adik saya. Prioritas saya kedua. Prioritas saya ketiga, saya mau jadi berkat buat yang lain. Itu prioritas. Dan kita mesti mulai set. Kalau kita nggak ada set prioritas itu, maka kita hidupnya ya nyantai aja. Yang terjadi kayak sera-sera gitu. Karena nggak ada prioritas. Mana yang penting, mana yang tidak penting, itu kita mesti list down. Berikutnya Om. Makanya perlu yang namanya kalender. Dari Senin sampai Minggu. Selama 7 hari. Coba kamu set. Sesudah kalian dengar hari ini firman Tuhan ya, coba. Jadi jangan cuma denger, coba bikin plan. Kalau nanti kalian sudah besar ya, misalnya dipercayakan untuk melakukan manajerial, keberhasilan proyek kalian itu ditentukan dari perencanaan. Lebih dari 50%. Kalau perencanaan kalian rusak semua. Planning itu paling penting, perencanaan itu paling penting. Karena itu hari ini kita belajar untuk set agenda. Nggak gampang buat set agenda. Buktinya Bang Enos bisa bareng-bareng pelayanan sesudah berapa lama? Yohana? Ya kan, karena banyak aktivitinya. Ngesetnya nggak gampang, waktu-waktunya. Dan harus menentukan prioritas. Kalian akan menjadi besar ketika kita bisa menentukan prioritas dan agenda. Siapa yang di sini punya agenda? Coba cek orang-orang yang punya agenda, biasanya masuk ranking. Coba you cek. Biasanya orang-orang yang punya agenda, karena dia terorganize orang-orangnya. Dia bisa mengorganisir. Tapi kalau orang nggak punya agenda, ya udahlah. Kesusahan sehari cukuplah sehari, jalan aja. Akhirnya udah selesai, deng, the end, the story. Gitu ya, jadi. Makanya jangan begitu, karena kalian masih muda. Kalian punya harta karun, kalian punya modal yang kami orang-orang tua yang udah nggak punya. Kalian punya waktu, kalian punya tenaga, kalian punya masa depan, kalian punya kesempatan yang kami mungkin udah late, udah telat. Jadi jangan sia-siakan itu. Mari tentukan prioritas. Nah, tinjau misi dan tujuan. Ya, I will ending. Saya akan pertama kalian tentukan tujuan hidup kalian. Itu paling penting. Kalau kalian nggak punya tujuan hidup, bangun tidur mau ngapain ya hari ini ya? Kayak nggak jelas gitu loh. Tapi kalau kalian punya tujuan hidup, gua rindu nanti suatu hari gua mau balik ke kampung, gua mau bangun kampung gua. Saya mau bangun kampung saya mau berbakti, saya mau mengabdi, saya mau berbagi dari setiap pengetahuan yang saya ada supaya adik-adik saya menjadi lebih baik, orang-orang di bawah saya menjadi lebih baik, teman-teman sekampung saya menjadi lebih baik. Ketika kita punya prioritas itu, maka kita akan semangat dalam hidup. Saya punya prioritas, saya mau membahagiakan mama saya mau membahagiakan keluarga saya. Adik-adik jangan pernah matikan target kamu. Segala sesuatu mungkin bagi yang percaya. Amin? Amin. Start from belief, dimulai dari percaya. Nggak mungkin ya, kalau udah ngomong nggak mungkin, nggak mungkin lah. Kalian udah menang, kalian udah kalah banyak ketika bilang nggak mungkin, udah nggak ada. Gitu. Tapi kalau percaya itu adalah start yang bagus. Jadi yang pertama, tentukan misi dan tujuan. Apa purpose? Apa tujuan hidup kita? Kenapa saya di sini? Kenapa saya sekolah? Kenapa saya kuliah di sini? Kenapa saya ada di Jakarta? Tujuan saya ini. Nah, sesudah kita tentukan tujuan kita, yang kedua pilih big rock. Itu big rock yang prioritas. Apa? Keluarga, pacar, pekerjaan. Pilih big rock. Adik-adik, sedikit cerita tentang big rock. Kenapa tadi cerita tentang prioritas? Hidup ini jalan terus.
khususnya anak-anak muda, jangan sampai big rock kamu salah dengan si kacang hijau. Ada banyak anak-anak muda misalnya punya pengalaman dilukai oleh pacar, putus, ditikung gitu ya, istilah anak muda sekarang ya, tikung ya, bener gak sih? Ditikung, hidupnya langsung rontok, udah gak ada pengharapan lagi. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, lukaku semakin mendalam. Haleluya. Pikirin itu terus. Sakit hati ini tante. Tante gak rasain sih. Pedih hatiku tante, ditikung aku tante. Tiada salah aku. Tiap hari bangun tidur mikirin, kenapa? Kenapa? Padahal waktunya jalan terus. Maka kamu meninggalkan big rock yang harus kamu tuju. Anak muda begitu banyak pilihan hidup buat kalian. Kalian bisa jadi olahragawan yang hebat. Kalian bisa jadi artis yang hebat. Artis itu bisa seniman ya, bisa melukis, menyanyi, koreografer tari. A lot of things, banyak hal yang bisa kalian lakukan. Jadi cooking, tukang masak yang hebat. Jangan pandang remeh loh. Seorang kawan sahabatku sukses di luar negeri karena dia bisa masak. Sekarang dia di Amerika, tapi dia cuma masak. Jadi jangan pernah kalian underestimate sama kemampuan kalian sekecil apapun itu. Beauty advisor, orang yang suka datang jangan suka diledekin itu. Kita nggak tahu yang namanya masa depan. Jadi adik-adik sekalian, ingat ya, jangan lukaku semakin mendalam. Tapi tentukan prioritas. Tadi apa Bang Enos? Pemuda apa Bang Enos? Pemuda untuk Tuhan. Luka-luka, bye-bye. Set your target. Hidupmu besar, jadi jangan abaikan. Yang terakhir ini sesudah pilih big rock, mulai tetapkan jadwal mingguan. Set prioritas. Kerinduanku adik-adik sekalian, seperti lagu kita, yang terutama dalam hidup ini adalah Tuhan. Apakah kamu set prioritas hari minggu kamu untuk cari Tuhan? Kalau kamu lakukan itu, lihat Tuhan akan menolong dan memampukan kamu untuk mencapai semua cita-citamu. Utamakanlah Tuhan. Ada banyak anak-anak muda bye-bye hari minggunya, dia sibuk ngeset yang lain. Prioritaskan yang penting. Tinjau misi dan tujuan. Pilih big rock. Tetapkan jadwal. Mulai dari sekarang, well planned, well organized. Habis ya Om David ya? Ya, tinggal closing dong, silakan Om. Dahulukan yang utama. Yang pertama ya, apa yang utama? Kalau you say, kalau kamu berkata Tuhan, maka hari Minggu ibadah is emas. Apa is emas ya? Bukan emas. Adalah sebuah keharusan hari Minggu ibadah. Kedua, fokus pada tugas-tugas penting. Yang ketiga, buat rencana mingguan. Pulang dari ibadah ini belajar ya, buat rencana mingguan. Mungkin itu baru seminggu, tapi coba buat lagi. Itu akan menolong kalian di masa depan. Amin. Yuk, kita mau bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Kita mau tutup mata sebentar. Boleh minta tolong tutup mata aja sebentar ya, biar kita punya waktu sebentar aja untuk berefleksi. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini apakah ada dari kita yang salah menentukan prioritas? Apakah ada dari kita yang hari-hari ini sibuk sama kacang hijau dan melupakan prioritas kita? Malam hari ini ketika kita dengar firman Tuhan ini, yang mau ngambil keputusan untuk berubah, oke, saya mau coba belajar plan, tentukan prioritas yang benar, utamakan Tuhan dalam hidup. Tolong semuanya tutup mata, adik itu boleh angkat tangannya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, Engkau yang memampukan kami. Karena kalau kami ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Bila ada pikiran-pikiran yang salah, Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bila firman-Mu menguduskan kami, bila kami boleh memilih seperti Maria memilih, mampukan kami Tuhan memilih yang baik, memilih prioritas-prioritas yang tepat, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan menolong adik-adik yang mengangkat tangannya. Silakan turunkan tangannya.
Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya, terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Saya serahkan pada Bang Enos. Ya, terutama di dalam hidup ini tinggikan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku dalam firman-Mu. Hamba-Mu yang sudah selesai menyampaikan firman-Mu, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Biarlah Tuhan yang menolong dia dalam setiap usaha pekerjaan dan pelayanannya, Tuhan tambah-tambahkan kesehatan, hikmat, dan apapun yang dia lakukan kerjakan semuanya boleh berhasil oleh karena Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu teman-teman semuanya. Saya kira percaya setiap kita yang hadir saat ini diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi buat Cike yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan kesehatan, sukacita dalam berbakti keluarga, pekerjaan dan pelayanan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa. Boleh Roberto pimpin kita dalam doa persembahan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa terkasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami kembali mengucap syukur atas cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami yang tak berkesudahan Bapa. Pada saat ini Bapa, kami rindu untuk memberikan yang terbaik kepada-Mu. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah kiranya setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan hari lepas hari, Engkau senantiasa memberkatinya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini kami siap untuk memberikan persembahan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah ini semuanya berkenan untuk kemuliaan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan pujian ibadah sejati. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud
Bapak sekalian, mungkin ada pengumuman dari pengurus. Dengan hormat kami persilakan. Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom semuanya. Mungkin pengumuman hari ini aku cuma mau ngucapin terima kasih aja buat teman-teman semua yang hadir dari GKP Jatinegara, juga dari teman-teman Satu Sasi. Puji Tuhan, hari ini kedua kalinya kita bareng-bareng. Jadi buat teman-teman yang mungkin sebelumnya belum join, awal Maret kemarin kita dari GKP Jatinegara udah berkunjung ya ke Enos, ke tempatnya Enos, ke tempat teman-teman semua. Iya, di SMP Santo Sasi. Boleh, aku minta dong siapa yang kemarin udah ketemu, udah ibadah bareng waktu bulan awal Maret, tunjuk tangan. Siapa lagi? Semua ikut ya. Yang baru pertama kali ikut, yang baru pertama kali ketemu. Oke, puji Tuhan. Oke teman-teman, mungkin aku juga sekali lagi mau ucapin terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani, yang sudah capek-capek buat ibadah kita hari ini. Biar Tuhan Yesus yang berkati, dan biar aku berharap sih kita bisa ketemu lagi ya, Mas. Lagi. Oke, siap. Oke, sama paling pengumuman juga minggu Sabtu depan kita tetap ada ibadah pemuda remaja, teman-teman yang bisa bergabung jam 6 kita ibadah offline di tempat ini. Ya biar kiranya Tuhan Yesus berkati, dan sampai ketemu lagi teman-teman. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pasca untuk pengumumannya. Baiklah teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semuanya sama-sama bangkit berdiri. Nanti di akhir pujian untuk doa penutup saya serahkan kepada Cinika. Kita nyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran.
Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang menolong kita, Roh Kudus yang memampukan kita bersama dengan kebaikan dan kasih setia Allah Bapa yang menyertai kita sepanjang hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan Amin.